Hasil pemilu legislatif sudah diumumkan. Dan dari sini kita sudah bisa menakar kekuatan masing-masing partai. Kita sekarang sudah tahu berapa banyak mata uang yang PDI Perjuangan, Partai Gerindra, PKB, dan sebagainya pegang. Ya, walaupun masih akan ada sidang-sidang gugatan di Mahkamah Konstitusi, tapi sepertinya kekuatan masing-masing dari 8 partai di parlemen nggak bakal berubah lagi. Mungkin juga masih bakal ada sedikit perubahan soal jumlah kursi yang didapat di DPR nanti. Setelah Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Solidaritas Indonesia gagal lolos ke Senayan. Tapi rasa-rasanya nih, perubahannya nggak bakalan signifikan. Jadi kesimpulan pertama kita dari hasil pileg ini, kesimpulan yang pertama, partai utama pemerintah yakni Partai Gerindra, partainya Pak Prabowo, mereka punya dua pilihan partai besar buat diajak kolaborasi dan menjaga keseimbangan politik. Ada PDI Perjuangan yang pegang 16,72% suara dan Partai Golkar dengan 15,29% suara. Memang dalam Pilpres lalu, Gerindra ini berkoalisi dengan Golkar dan juga PAN dan Demokrat. Kalau di total, jumlah suara mereka baru 43,18% dari 88,6% suara partai-partai yang lolos ke parlemen. Kalau dinormalisasi, koalisi Gerindra, Golkar, Demokrat, dan PAN baru menguasai 48,7% dari 100% suara parlemen, masih kurang dari setengah kursi dewan. Sementara itu, 4 partai yang sekarang masih ada di luar koalisi, yakni PDI Perjuangan, PKB, Partai Nasdem, dan PKS, walaupun sama-sama berjumlah 4 partai, mereka menguasai 51,3% suara di parlemen. Makanya nih, Pak Prabowo memang harus menambah partai di dalam koalisinya supaya bisa punya mayoritas yang lebih solid di parlemen. Kabarnya nih, yang mulai santer beredar, ada perbedaan di antara Pak Prabowo yang bakal jadi presiden dengan Pak Jokowi yang sekarang menjabat presiden soal siapa partai yang bakal diajak untuk berkoalisi. Dari indikasi dua partai yang sudah dipanggil oleh presiden, tampaknya Pak Jokowi menginginkan PKB dan Nasdem untuk masuk ke koalisi. Tapinya nih, di sisi lain, kabarnya Pak Prabowo ini malah lebih cenderung mengajak PDI Perjuangan buat bergabung, buat mengimbangi kekuatan Golkar di koalisi pemerintah nanti. Nah, tampaknya sih ke depan pertarungan bakal tambah seru. Pilihan mana yang bakal terwujud? PKB dan Nasdem masuk ke koalisi ataukah PDI Perjuangan yang masuk? Rasa-rasanya sudah bukan rahasia lagi kalau Pak Prabowo menginginkan bisa bertemu dengan Ibu Mega buat membahas pengelolaan negara ke depannya. Kabar soal keinginan Pak Prabowo buat mengajak PDI Perjuangan masuk ke kabinet sudah sangat santer jadi pembicaraan di kalangan politik. Bahkan nih dari informasi yang beredar di kalangan terbatas, pihak Gerindra kabarnya sudah menawarkan 3 jabatan menteri kepada PDIP di kabinet mendatang. Jadi, tawaran dari Gerindra ini sudah konkret. Dan kabarnya juga, 2 dari 3 nama calon menteri PDI Perjuangan tersebut sudah fix. Sementara yang satunya lagi, namanya masih bisa ditentukan di kemudian hari oleh pihak PDIP. Memang sejauh ini belum ada pembicaraan resmi di antara Pak Prabowo dan Ibu Mega. Tapi yang bisa kita tangkap nih, ada keinginan besar dari Pak Prabowo buat mengajak PDI Perjuangan untuk bergabung ke koalisi pemerintah. Buat Pak Prabowo, mengajak PDI Perjuangan sangat penting. Soalnya nih, partainya sendiri, Gerindra, hanya menempati urutan ketiga dalam pileg kemarin. Gerindra masih di bawah Golkar dan PDIP. Dalam kondisi koalisi sekarang ini, posisi Gerindra dan Pak Prabowo ada di bawah tekanan Partai Golkar, partai terbesar di koalisi. Makanya dengan kehadiran PDIP yang punya suara di atas Golkar, tapi bukan pendukung awal pasangan Prabowo-Gibran, keseimbangan di dalam koalisi bakal lebih bisa dikendalikan oleh Partai Gerindra, partai utama pemerintah. Di sisi lain, kita tahu juga kalau Pak Jokowi ini sudah punya rencana lain buat koalisi Pak Prabowo, dan itu sama sekali tidak melibatkan PDI Perjuangan.
Pak Jokowi tampaknya lebih memilih PKB-nya Caimin dan Partai Nasdemnya Pak Surya Paloh buat bergabung. Bahkan dari selentingan yang kini beredar, Pak Jokowi ini kabarnya ingin membentuk koalisi permanen beberapa partai, yakni Golkar, PKB, dan PAN, dalam bentuk seperti Barisan Nasional di Malaysia. Kalau ini bisa terwujud, blok ini bakal jadi kekuatan baru yang nyata di parlemen, menguasai sekitar 35% kursi dewan. Sekarang ini kita belum tahu koalisi besar mana yang bakal terwujud. Malah bisa jadi nanti PKS bakalan dibiarkan sendirian ada di luar pemerintahan. Tapinya nih, dengan sudah jelasnya jumlah poin, jumlah persentase suara yang dipegang oleh masing-masing partai politik, sudah semakin jelas juga daya tawar dari masing-masing kekuatan. Dan kedepannya kita harus ingat juga, sampai bulan Juni, manuver-manuver pembentukan koalisi ini bakal tumpang tindih dengan manuver-manuver penetapan calon-calon kepala daerah oleh partai-partai. Proses negosiasi ini mungkin bakalan lebih mencairkan pembentukan koalisi pemerintah ke depannya. Jadi, soal partai-partai mana lagi yang bakal masuk koalisi pemerintah, ini prosesnya masih panjang dan bakalan tetap seru. Ini masih bakal tetap penuh intrik.